Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 5 yang soleh dan soleha? Bertemu kembali dengan Pak Dihar. Kali ini kita masuk pada pembahasan bangun ruang. Teman-teman, ya, pengertian dari bangun ruang ini adalah bangun yang berbentuk 3 dimensi. Di mana maksud dari 3 dimensi ini adalah bangun tersebut memiliki panjang, memiliki lebar, dan memiliki tinggi. Ya, contoh misalkan bangun kubus. Ya, ada sisi-sisinya. Ya, kemudian bangun balok, ada panjang, ada lebar, dan ada tingginya. Begitu juga bangun prisma segitiga. Ya, ada alasnya, ada tingginya, dan ada tinggi prisma tersebut. Kemudian bangun tabung, gitu juga. Ya, dia panjang, lebar, dan tinggi. Baik, teman-teman, di dalam menyelesaikan soal bangun ruang ini harus kamu kuasai ya rumus luas. Rumus luas bangun datar. Ini harus kamu kuasai. Kenapa? Karena dengan kamu menguasai rumus luas akan memudahkan kamu dalam menyelesaikan bangun ruang. Oke, ya. Pasti sudah tahu kan rumus luas dari persegi atau persegi panjang. Ya, kalau persegi berarti dia sisi kali sisi. Kalau persegi panjang berarti dia panjang kali lebar. Kemudian rumus segitiga. Rumus luasnya segitiga. Ini adalah setengah alas kali tinggi. Kemudian rumus luas lingkaran. Nah, ini adalah pi r kuadrat. Nah, 3 rumus ini, 3 rumus luas ini harus kamu kuasai, harus kamu hafal, karena akan sangat membantu di dalam menyelesaikan volume bangun ruang. Kenapa? Karena nanti dalam menyelesaikan volume bangun ruang, luas alasnya akan dikali dengan tinggi. Luas ya, dalam menyelesaikan volume bangun ruang, luas alas bangunnya dikali dengan tinggi. Oke? Bisa dimengerti? Yuk, kita masuk pada pokok bahasan. Baik, teman-teman, bangun ruang yang akan kita pelajari ini ada 2. Pertama adalah prisma. Yang kedua adalah limas. Ya, kita masuk pada prisma terlebih dahulu. Ya, prisma ini adalah gabungan 2 buah bangun datar yang kongruen secara sejajar. Ya, kongruen itu adalah sama dan sebangun. Ya, jadi prisma itu adalah gabungan 2 buah bangun datar yang sama dan sebangun secara sejajar. Digabungkan, maka terbentuklah prisma. Nah, ini dia nih. Pertama, prisma persegi panjang. Ingat, pengertian dari prisma itu adalah gabungan 2 buah bangun datar yang kongruen, yang sama dan sebangun secara sejajar. Ya, kali ini adalah prismanya persegi panjang. Maka ada 2 buah persegi panjang yang sama dan sebangun, yang kongruen secara sejajar. Kemudian 2 buah bangun persegi panjang ini kita gabungkan. Ya, kita hubungkan. Nah, ini kita hubungkan masing-masing dari tiap-tiap titik sudutnya. Maka terbentuklah sebuah prisma persegi panjang. Pak, ini mah biasa disebut dengan balok. Betul. Balok adalah nama lain dari prisma persegi panjang. Bisa juga disebut prisma persegi 4. Prisma segi 4. Nah, ini adalah balok. Ya, ini adalah balok. Ya. Oke, bisa ya? Oke. Nah, bagaimana dengan volumenya? Volumenya adalah luas persegi dikali tinggi. Volumenya adalah luas siapa, Pak? Luas persegi dikali dengan tinggi. Nah, luasnya apa saja? Luasnya ini adalah panjang kali lebar kali tinggi
dikali dengan maaf, luasnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Oke, bisa ya? Oke, yuk kita latihan soal. Baik, diketahui sebuah balok. Nah, berapakah volume balok tersebut? Ingat, dalam menyelesaikan kita tulis dulu diketahui, tanya jawab. Oke, diketahui panjangnya 6. Oke, kemudian lebarnya 3, tingginya 4. Ya, ditanya volume balok. Maka yang jawab adalah, ingat, rumus dari volume adalah luasnya dikali tinggi. Di sini luasnya berarti adalah panjang kali lebar, berarti 6 kali 3 dikali tingginya kali 4. Nah, itulah mengapa Pak Diar menekankan bahwa dalam menyelesaikan bangun ruang, kamu harus hafal rumus bangun datar. Oke ya, kita selesaikan nih. 6 kali 3 kali 4. Hasilnya adalah 72 cm persegi. Oke, mudah ya? Oke, lanjut. Ini dia nih. Sebuah bangun ya, berapakah tinggi balok tersebut? Oke, yuk kita lihat. Diketahuinya volumenya adalah 60. Nah, volumenya 60. Kemudian panjangnya 5. Kemudian lebarnya 3. Oke, yang ditanya adalah tinggi. Yuk kita jawab. Berarti jawab, kita masukkan nih. Volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Oke, volumenya kita masukkan. Berapa volumenya? 60. Panjangnya 5, lebarnya 3. Oke, T-nya, tingginya kita tetap tulis tinggi. Kita selesaikan nih. 60 sama dengan 5 kali 3, 15 kali tinggi. Kemudian ya, kita rubah supaya enak. 15 kali tinggi sama dengan 60. Nah, tingginya sama dengan 60 dibagi 15 sama dengan 4. Bisa ya? Insya Allah ya. Kalau masih belum ini, gak apa-apa, diulang-ulang saja menontonnya. Oke, lanjut. Sekarang prisma persegi. Ingat, pengertian dari prisma adalah gabungan dua buah bangun datar yang kongruen, yang sama dan sebangun secara sejajar. Nah, bangunnya kali ini adalah persegi. Bangunnya kali ini adalah persegi. Nah, ingat ya, ciri persegi adalah panjang sisinya sama. Maka ya, garis yang menghubungkan pun dia harus sama. Harus sama apa? Panjang. Nah, jadilah prisma persegi. Ya, Pak, ini mah biasa disebut dengan kubus, Pak. Betul. Ini nama lain dari kubus. Kubus itu adalah prisma persegi. Iya. Oke ya, bisa ya. Nah, ada kaitannya tuh antara bangun datar dengan bangun ruang. Ada kaitannya. Oke. Nah, bagaimana dengan volumenya? Ya, volumenya ya ini adalah ya luasnya dikali tinggi. Di mana karena panjang sisi dari kubus itu sama. Sisinya ada 3 kali, maka volumenya itu adalah sisi kali sisi kali sisi, atau volume sama dengan sisi pangkat 3. Oke, bisa lah ya, pasti bisa kamu. Oke, yuk kita latihan soal. Nah, diketahui balok dengan panjang sisinya 6. Berarti kalau di sininya panjangnya 6, sisi yang lain panjangnya berapa juga? Panjangnya 6 juga, Pak. Oke, betul. Berarti panjang yang lain sisinya juga 6. Karena apa? Karena ciri kubus adalah panjang sisinya sama. Oke, lanjut. Diketahui sisinya 6 cm. Ditanya volumenya. Maka jawab volume adalah sisi pangkat 3. Berarti sisi kali sisi kali sisi, hasilnya adalah 216. Mudah ya? Insyaallah ya. Oke, lanjut. Contoh soal berikut. Sebuah kubus. Ternyata yang diketahui kali ini adalah volumenya. Volumenya 1728 cm kubik. Ditanya adalah panjang sisinya. Ingat, ciri dari kubus adalah panjang sisinya sama.
Oke, kita langsung kerjakan. Diketahui volumenya 1728. Yang ditanya adalah panjang sisi. Maka ya, kita masukkan rumusnya. Volume sama dengan sisi pangkat 3. Volumenya berapa? Volumenya 1728, Pak. Ya, oke, berarti ini yang pangkat 3-nya dia pindah ruas. Pindah ruas menjadi lawannya. Yang tadinya pangkat pindah ruas menjadi lawannya, berarti dia adalah akar pangkat dari 1728. Akar pangkat 3 dari 1728. Hasilnya adalah ya 12. Kamu pasti sudah tahu dengan mengerjakan dengan cara cepat. Oke, sampai sini. Mudah-mudahan ini bisa dimengerti. Terima kasih banyak. Nanti setelah ini kita latihan-latihan soal. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.